Ini pendapat gue tentang Apple Watch seri 1 di tahun 2020. Masih worth it nggak ya? Gue enggak, kita cek aja. Apple seri 1 dirilis sama Apple di bulan September 2016. Rilisnya sendiri kalau gue nggak salah kayaknya nggak berjarak deh sama seri 2-nya, atau bahkan berbarengan. Apple Watch sendiri bisa dibilang rada telat sih ngeluarin smartwatch-nya dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya kayak Samsung dan lain-lain. Fast forward ke 2017, pada saat itu Apple jualan sampai 33 juta piece bro. Menurut gua itu sih dalam waktu setahun top banget. Gila juga sih. Setelah setahun launching diborong tuh sama Apple Mania. Kalau gue sendiri sebenarnya juga freak banget sama barang-barangnya Apple. Sejak gue kuliah, waktu itu gue harus pakai barang-barang dari Apple karena reliable dan waktu itu secara speed juga oke karena gue kebetulan ngambil desain grafis. Oke bro, lanjut ya. Walaupun gue nggak sanggup sih ngikutin harganya yang nggak bersahabat. Seri 1 sendiri bahannya sendiri dari aluminium. Gue rada takut sih terus terang. Kalau kepentok, gak sengaja nyenggol meja, kayaknya rentan banget sama scratch. Displaynya sendiri udah OLED. Waktu itu ada dua ukuran, 42 mm dan 38 mm. Dan kalau gue gak salah sih seri 4 sama seri 5-nya itu udah ada ya yang 44 mm. Kayaknya ini lebih cocok nih di tangan gue, karena lebih besar. Ya, displaynya sendiri mereka nggak pakai Sapphire untuk seri 1 ini. Mereka sebutnya Iron X Glass yang mereka percaya lebih fleksibel, lebih murah, serta lebih ringan daripada Sapphire Crystal. Dan seandainya nih display atau Apple Watch lo jatuh, itu katanya nggak mudah retak dibandingkan dengan Sapphire Crystal. Ya, tapi seri-seri berikutnya mereka juga tetap aja sih pakai Sapphire Crystal karena ujung-ujungnya mungkin Apple Watch sendiri udah masuk ke kategori barang luxury kali ya, karena harganya juga nggak murah-murah banget, bahkan mahal malah. Nyambung ke handphone Apple lo via Bluetooth 4.0, mereka sebutnya jantungnya ini dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory sebesar 512 MB, storage yang 8 GB untuk barang dan sekecil ini. Kayaknya oke ya. Ini gadget kecil banget loh. Kalau gue pakai sih seingat gue kayaknya baterainya nggak nyampe seharian ya. Ya ini sih yang bisa gue sampein tentang Apple Watch. Mungkin kalau gue rasa lo bakal setuju sama gue, seri 1 ini masih worth it deh di 2020. Gimana menurut lo bro? Dan ini adalah heart rate sensor, ada infrared, dan LED lights-nya. Sekarang gue akan masuk ke mekanisme cara memakai si Apple Strap ini. Menurut gue ini breakthrough. Biasanya kalau lo pakai jam tangan, terkadang utamanya yang leather strap atau rubber, itu jam tangan atau tali jam lo keluar-keluar. Makanya jam tangan itu punya keeper. Kayak gini, 2 bar ini adalah untuk menahan si tali jam supaya dia nggak keluar-keluar dari jalurnya. Dan Apple ini menurut gue sangat-sangat memikirkan hal tersebut. Dan akhirnya dia membuat mekanisme yang membuat si rubber strap ini tidak akan keluar-keluar dan juga tidak menggunakan keeper supaya mungkin nggak terlalu tebel jam tangannya. Akhirnya dia interlock. Jadi ketika lo masukin ke button atau ke lubang yang memang sesuai dengan ukuran lingkaran tangan lo, ini menurut gue sangat handy. Dan yakin banget nggak akan lepas. Jadi ini protektif juga dari Apple buat lo yang pakai Apple Watch. Keren banget menurut gue. Untuk pakai jam ini udah pasti lo harus nge-charge. Ini yang buat gue kurang suka sama smartwatch. Karena gue nggak bisa pakai seharian. Paling nggak untuk jam gue yang ini. Karena gue beli udah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi secara power dia sudah mulai menurun. Mekanismenya magnetik, kayak MagSafe. Gue lebih happy pakai jam otomatis atau quartz karena gue bisa pakai seharian bro. Mekanismenya kayak di video gue yang ini. Oke bro, sampai di akhir video gue. Jangan lupa lo subscribe, lo share,
lo pencet belnya supaya lo bisa tahu kapan gue upload konten-konten menarik lainnya, dan gue masih akan ngebahas seputar jam-jam tangan yang affordable buat lo semua. Dan mudah-mudahan konten yang ini gue cukup mengcover semua mengenai Apple Watch seri 1 ini, dan gue rasa keputusan gue, lo masih bisa dan masih sangat layak lo beli nih Apple Watch seri 1. Dan banyak sekali di luar sana yang second hand karena ini udah discontinue. Sampai saat ini, cabut dulu bro!